Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Anggreni, mahasiswa semester 3, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum SD, yakni Ibu Nurfadlia, SPD, MPD, serta teman-teman sekalian yang saya cintai dan juga saya banggakan. Nah, pada perjumpaan kali ini saya akan memaparkan materi tentang implementasi kurikulum darurat COVID-19. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu apa itu kurikulum. Nah, kurikulum adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh anak didik, baik di dalam maupun di luar sekolah, asalkan kegiatan tersebut di bawah tanggung jawab dan monitoring guru. Nah, sedangkan implementasi kurikulum merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga dapat memberikan dampak baik berupa pengetahuan dan keterampilan maupun sikap dan nilai dalam suatu aktivitas pembelajaran. Nah, pada awal Maret lalu terjadilah wabah COVID-19 di mana kurikulum di Indonesia ditetapkan sebagai kurikulum darurat COVID-19. Di mana pembelajaran dilakukan secara online melalui media sosial seperti Google Meet, Zoom, Classroom, dan Microsoft. Nah, oleh karena itu saya dalam perjumpaan kali ini sedikit mewawancarai beberapa narasumber dari guru, orang tua, dan juga sebagai objek dari kurikulum darurat tersebut, yaitu peserta didik itu sendiri. Berikut cuplikan videonya. Pembelajaran daring saat ini. Baiklah Bu, langsung saja saya ini maju ke beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, kesulitan atau hambatan apa yang Ibu hadapi dalam pembelajaran daring saat ini? Nah, untuk kesulitan yang kami hadapi untuk pembelajaran daring itu yang pertama, kesiapan siswa, di mana sebagian besar siswa tidak memiliki handphone yang Android. Yang berikut, adapun mereka memiliki handphone, kendalanya yang lainnya itu mereka tidak memiliki data. Itu yang jadi kendala untuk saat ini. Cukup? Iya. Ya. Langsung lanjut ke pertanyaan kedua, Bu. Nah, bagaimana antusiasme pelajar terhadap pembelajaran daring saat ini? Kalau untuk siswa itu mereka dari awal itu memang ada semangat, ada antusias, tapi sudah beberapa bulan terakhir ini entah mengapa antusias siswa itu sudah mulai menurun. Begitu juga dengan orang tua, karena memang mereka dari pihak orang tua itu kasihan kan, mereka punya kegiatan, punya aktivitas, jadi otomatis mereka tidak bisa memantau langsung anak mereka karena ini dengan kesibukan orang tua, mereka tidak bisa membimbing anak mereka secara utuh karena itu kendalanya. Orang tua juga punya alasan, mereka katanya ya mencari. Iya. Seperti itu, Bu? Iya. Ya, langsung saja pertanyaan kita akhir, Bu. Menurut Ibu, apakah pembelajaran daring saat ini efektif bagi siswa dan para pengajar seperti Ibu? Efektif? Kalau menurut saya, pembelajaran daring ini dia tidak efektif karena di sini, apalagi terutama saya guru kelas 1, itu saya mengalami banyak kesulitan karena di sini maklum kalau untuk kelas 1 itu kan yang dititik beratkan itu calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Jadi dengan pembelajaran daring ini banyak mengalami kesulitan, di mana kami kan tidak secara tatap muka, hanya dipantau lewat media HP melalui Zoom meeting atau WA. Jadi kalau untuk membaca dan berhitung itu ini yang belum mantap, terutama untuk kelas 1. Kalau membaca itu sudah bisa anak-anak kelas 1? Ini kalau menurut pemantauan saya kemungkinan baru sekitar 50%, sedangkan ini kan sudah menghampiri selesai untuk semester 1. Nah, bagaimana nanti untuk menghadapi semester 2 yang seharusnya mereka sudah bisa sudah bisa mengenal suku kata, sudah bisa membaca, tapi dengan
keadaan ini ya ini agak-agak molor. Mereka punya perkembangan yang membaca, menulis dan berhitung. Itu Bu. Iya. Baik. Pertanyaan pertama, Kak. Kesulitan atau hambatan ataupun kejadian apa yang Bapak hadapi dalam pembelajaran dari saat ini? Masalah yang kami hadapi di masyarakat ini yang pertama adalah kendalanya dan pengadaan data. Itu masalah pertama, hingga mereka punya tugas, lalu tugas yang kami berikan itu adakannya tidak dikirim karena kendala kami ada usaha-usaha lain kepada siswa supaya mereka punya tugas sampai ini kami adakan juga nurin usaha adakan nurin tugas mereka itu diantar oleh siswa juga didampingi oleh usaha-usaha. Jadi ada kelebihannya dari pembelajaran tersebut. Ya. Bapak ada kelebihan dari pembelajaran tersebut. Untuk kalau menurut kami itu ada kendala itu usahanya itu ada kelebihan tidak ada karena itu kan mereka biasa tetap muka kemudian melalui daring itu kan pertama itu masalahnya itu pengadaan data sampai mereka punya tugas tidak ada bagusnya itu tetap muka. Itu Pak. Langsung saja ke pertanyaan kedua, bagaimana antusiasme pelajar terhadap pembelajaran daring? Itu usaha kami itu melalui luring itu diantar ke sekolah langsung kemudian kami lihat Siswa apakah senang belajar dari ini Pak atau bagaimana? kalau menurut mereka itu mereka juga ada peluang karena mereka tidak ada pembelajaran cuma waktu mereka lebih banyak hanya bermain. Itu keluhan mereka itu orang tua itu banyak kapan mau masuk sekolah pengadaan tatap muka. Ya. Langsung saja ke pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir. Menurut Bapak, apakah pembelajaran daring ini efektif bagi siswa dan para pelajar seperti Bapak? Efektif atau tidak? Kalau menurut kami tidak karena itu masalah banyak itu yang kami ada. Karena ada yang tidak memahami. Katanya kamu sampai situ ke rumah itu seperti kemarin itu ada tugas dari puskes jadi kami tugas lapangan untuk menyusun Baiklah Pak, terima kasih atas partisipasi Bapak dalam wawancara ini dan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesulitan untuk membaca telepon dan kelebihan apa yang Ibu hadapi dalam pembelajaran dari saat ini? Kalau kesulitannya itu dari mana? Karena di tahun ini siswa kan ada melalui misalnya ya, terus siswa banyak yang selama ada yang masuk
Baiklah, tadi adalah cuplikan video ketika saya mewawancarai beberapa narasumber dari guru. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan video tentang ketika saya mewawancarai narasumber dari sisi orang tua. Berikut videonya. Langsung saja, Bu, saya mengajukan pertanyaan. Pertanyaan pertama, menurut Ibu bagaimana cara kerja anak belajar di rumah yang saat ini tentunya berbeda dengan belajar di sekolah? Cara kerja kayaknya kurang efektif dibandingkan dengan masuk sekolah seperti yang sebelumnya, karena kebanyakan anak-anak kan lebih dominan main HP dibandingkan belajar di rumah. Langsung ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua, menurut Ibu apakah dengan adanya belajar di rumah ini telah membantu proses belajar anak? Kayaknya membantu sedikit, karena anak-anak biasanya di rumah cuma banyak bermain, belajarnya paling hanya 10 menit, 15 menit. Nah, pertanyaan ketiga, bagaimana jika belajar dari rumah dilanjutkan hingga waktu yang belum ditentukan? Kayaknya anak-anak pengetahuannya akan berkurang, karena lebih efektifnya itu kan masuk sekolah bertatapan langsung dengan guru-guru. Kalau di rumah kan kadang orang tua suka tidak mendengarkan apa yang orang tua katakan, jadi alangkah baiknya lebih baik masuk sekolah seperti biasanya saja. Baik, terima kasih atas partisipasinya dalam wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran online atau daring dengan Ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Ibu Farida Ismail. Ibu Farida, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ya, langsung saja untuk pertanyaan pertama. Menurut Ibu, bagaimana cara kerja anak belajar di rumah saat ini yang tentunya berbeda dengan belajar di sekolah? Apakah Ibu lebih menyukai pembelajaran ini online atau belajar di sekolah? Oh, kalau pribadi saya lebih suka belajar di sekolah. Karena kalau belajar di rumah, pertama kendalanya anak saya sulit bangun pagi. Terus kalau di rumah pembelajaran tidak efektif sama dengan di sekolah. Kalau di sekolah dia lebih bagus, itu bertatapan langsung dengan gurunya. Kalau di rumah cuman kamu ngerti ya. Kemudian yaitu pertanyaan kedua, langsung nyambung pertanyaan keduanya. Menurut Ibu, apakah dengan adanya belajar di rumah ini telah membantu proses belajar anak? kalau belajar di rumah kan ini masih masa pandemi juga, jadi saya kurang setuju sih, tapi alangkah bagusnya lebih dipercepat lagi untuk efektif lagi Belajar di sekolah. Berarti untuk masa pandemi ini pembelajaran ini cukup membantu ya, Iya, karena kan cukup membantu. ya, pembelajaran jarak jauh kan, jadi ya pembelajaran online sangat membantu. Dan langsung pertanyaan ketiga Ibu, bagaimana jika belajar dari rumah dilanjutkan hingga waktu yang belum ditentukan? Jadi bagaimana kalau jika terus berlanjut? Menurut Ibu bagaimana? Kalau saya tidak setuju kalau masih berlanjut, karena lebih efektif lagi itu belajar di sekolah. Kalau untuk di rumah, kayak pengetahuan anak itu kayak jadi sudah berkurang, lebih berkurang, tidak macam di bertatap sekolah muka, itu lebih mandiri. lebih mandiri lagi, Iya. karena bertatapan langsung dengan guru-gurunya kan. Iya. Baik Bu, terima kasih atas wawancaranya. Mohon maaf jika saya mengganggu waktu Ibu. Oh iya, tidak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi cuplikan video dari saya ketika mewawancarai orang tua dari beberapa siswa yang juga ikut terlibat dalam kurikulum darurat COVID-19, di mana adanya pembelajaran online atau pembelajaran jauh ataupun yang biasa disebut juga pembelajaran daring. Nah, video yang terakhir ini yaitu cuplikan video saya ketika saya mewawancarai beberapa anak yang ikut langsung merasakan adanya pembelajaran online. Berikut videonya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mineska Nanggraini dari kelas 3B jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Gorontalo.
pada pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu anak perihal dengan implementasi pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada dengan adik siapa? Murni apa? Nur Hazar Yasur. Oke. Bolehkah kamu kasih pertanyaan langsung? Bisa? Pertanyaan? Ya, pertanyaan pertama, apakah adik Murni lebih suka belajar online atau belajar langsung di sekolah? Belajar langsung di sekolah. Nah, kenapa tidak suka belajar online? Kenapa? Karena belajar online itu sangat bosan dan jaringannya putus-putus dan gurunya tak. Kenapa? Kalau misalnya jaringan putus-putus, kenapa penyampaian guru itu tidak terlalu jelas? Iya. Baru habis itu apa lagi? Kenapa kalau penjelasannya kenapa lagi? Tidak mendapatkan uang jajan. Oh iya. Kemudian kenapa lebih suka belajar secara langsung di sekolah? Kenapa? Karena mendapatkan uang jajan dan bisa langsung bertemu sama guru dan teman-teman. Terima kasih. Langsung saja, baiklah, tadi itu pertanyaan pertama yang sudah dijawab oleh adik Murni. Selanjutnya saya akan mengajukan kakak akan mengajukan pertanyaan kedua, ya. Pertanyaan kedua, bagaimana proses penyampaian materi saat pembelajaran online? Maksudnya bagaimana penyampaian bapak guru itu saat mengajar? Karena bapak guru itu selalu berbicara dan tidak tahu kalau kita mengerti atau tidak. Itu kenapa? Karena apa? Karena soalnya kita guru tidak kasih contoh atau praktek. Oh iya. Baiklah, itu tadi pertanyaan kedua yang saya ajukan kepada adik Murni. Selanjutnya kakak akan mengajukan pertanyaan yang terakhir, pertanyaan ketiga. Dijawab seadanya saja. Itu kesulitan apa yang adik sering hadapi dalam pembelajaran online? Karena yang pertama masih belum ada data. Oh, yang penting pertama-tama belum ada data. Kalau akhir-akhir ini? Dan akhir-akhir ini sudah mulai ada data karena dari ada pemerintah. Oh iya. Oke, baiklah, terima kasih adik Purni atas partisipasinya dalam wawancara kakak. Baiklah, itulah hasil wawancara saya dengan adik Purni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Kiranggraini dari kelas 3B Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang adik. Adik, nama adik siapa? Nur Ramadhani Haji, Kelas berapa? kelas 2. Oke. Jadi, saya akan mewawancarai adik Nur perihal tentang implementasi pembelajaran jarak jauh atau saat ini dikenal dengan pembelajaran daring atau pembelajaran online. Jadi di sini kakak mau mengajukan cuma 3 pertanyaan ya. Nanti kakak mau 3 pertanyaan, Tino jawab saja. Mas, saya jawab singkat-singkat, saya jawab pendek-pendek saya. Oke, langsung lah. Pertanyaan pertama, apakah adik suka belajar dari rumah atau dari sekolah? Sekolah. Kenapa suka belajar dari sekolah? Baku data dan teman-teman dan tiap guru bahan dapat jajan. Kalau di rumah kenapa? Ya dapat bahan jajan. Bikin bosan juga ya? Iya. Oke, langsung ke pertanyaan kedua. Bagaimana proses penyampaian materi saat pembelajaran daring? Bagaimana Pak Guru itu bakal sampai materi? Bagaimana Tino berperasaan? Tino tidak mengerti. Kenapa? Pak Guru cuma bakal kasih tugas terus? Oh, oke. Pertanyaan ketiga. Kesulitan apa yang adik sering hadapi dalam pembelajaran daring saat ini? Apa? Kesulitan apa? Jaringan loading. Oh, jaringan jaga loading ya? Berarti jaringan itu yang sulit sekali ya? Iya. Baiklah, itulah wawancara saya dengan adik Nur tentang pembelajaran online. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah,
tadi adalah beberapa cuplikan video ketika saya mewawancarai beberapa narasumber dari guru, orang tua, dan juga siswa itu sendiri. Nah, dari video tadi dari wawancara saya tadi itu dapat saya simpulkan bahwa ada beberapa guru yang mengatakan bahwa pembelajaran ini membawa hambatan bagi mereka, di mana pembelajaran tidak efektif, di mana anak pertama antusiasme anak itu awal-awalnya itu tinggi, namun ketika beberapa akhir belakangan ini anak-anak semakin bosan dan malas untuk mengikuti pembelajaran online, bahkan yang masuk di dalam Zoom itu hanya sedikit, seperti itu. Apalagi untuk anak-anak kelas 1, di mana mereka masih berusaha untuk membaca, berhitung, dan lain sebagainya, itu sulit untuk diterapkan melalui pembelajaran online. Namun ada juga beberapa guru yang mengatakan bahwa pembelajaran online tidak selamanya membawa dampak buruk atau hambatan bagi mereka, tapi juga membawa dampak baik bagi mereka, di mana mereka bisa mengaplikasikan media sosial atau teknologi dengan baik. Contohnya ketika menggunakan Google Classroom yang belum mereka ketahui, Google Meet, Zoom, Microsoft, dan lain-lain sebagainya. Tapi dari sisi orang tua, mereka memandang bahwa pembelajaran ini juga tidak cukup efektif, di mana di sini anak-anak hanya bermain ketika ada pembelajaran online, karena mereka menutup kamera ketika pembelajaran online berlangsung. Jadi guru tidak tahu mereka sedang apa, seperti itu. Dan juga ada yang hanya tidur-tiduran gitu. Dan juga orang tua takut akan pengetahuan anak yang malah akan semakin berkurang, karena yaitu di rumah mereka belajar tapi tidak semaksimal seperti pembelajaran langsung di sekolah. Nah, kemudian dari sisi anak, dapat saya simpulkan bahwa tadi beberapa 2 orang anak yang saya wawancarai memiliki pendapat yang hampir sama, di mana mereka cepat-cepat ingin kembali ke sekolah untuk pembelajaran secara tatap langsung karena rindu dengan gurunya, juga dengan teman-temannya, dan juga ada beberapa faktor yang lucu, yaitu di mana mereka rindu akan bisa dapat uang jajan. Kalau di rumah kan pembelajaran online tentu tidak dapat uang jajan. Nah, begitulah beberapa tanggapan dari beberapa narasumber saya yang jelas memiliki varian yang berbeda-beda. Nah, baiklah, itulah sekian dari pemaparan materi dari saya, sekaligus dengan beberapa tanggapan dari orang tua, guru, dan juga siswa terkait dengan implementasi kurikulum darurat COVID-19, yaitu tentang pembelajaran jarak jauh ataupun yang bisa dikatakan pembelajaran online ataupun pembelajaran daring yang saat ini kita terapkan. Baiklah, saya Melisa Kananggraini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.